Halo Konco Histori, berjumpa lagi di Orasi, obrolan sejarah masa kini. Bintang tamu orasi kali ini adalah Ibu Dr. Nurul Istifaro, dosen PGSD Universitas Negeri Surabaya, yang nantinya akan membahas tentang pendidikan anak di Indonesia. Yuk langsung saja Konco Histori, kita sapa Ibu Dr. Nurul Istifaro, MPD. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Bu Iza. Bagaimana Bu Nurul kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Apa kegiatannya Bu Nurul kalau boleh tahu untuk hari ini? Kegiatan hari ini seperti biasa Bu Iza, membimbing mahasiswa, baik itu tesis, skripsi, tanda tangan, banyak administrasi yang harus dikerjakan. Wah, sangat sibuk sekali ya Ibu ya hari ini. Ya lumayan. Oke Bu Nurul, hari ini kita ngobrol santai saja sih ya untuk menyambut Hari Anak Nasional di sini. Oh, Hari Anak ya, Nasional. Betul sekali. Tema orasi pada hari ini adalah tentang Hari Anak Nasional. Hari Anak ya, oke. Oke. Boleh. Bu Nurul, kira-kira sebenarnya asal-usul adanya Hari Anak itu seperti apa sih Bu Nurul? Ya, asal-usul Hari Anak itu sebenarnya memang pada saat itu ya, khususnya di Jenewa, Swiss, itu mengadakan konferensi pada tahun 1925. Jadi berawal dari banyaknya kasus waktu itu di berbagai negara terkait dengan problematika yang dialami oleh anak, akhirnya konferensi ini ada gitu. Dan di Indonesia sendiri itu pada tahun 1984 melalui keputusan presiden itu disahkan ya, dan nomor 44 ya tahun 1984 terkait Hari Anak yang pada akhirnya jatuh pada tanggal 23 Juli ya. Dan itu memang untuk menaungi ya, biar anak-anak di Indonesia ini terlindung gitu ya, memiliki perlindungan khusus yang dinaungi oleh pemerintah. Karena Bu Iza tahu sendiri ya, sekarang banyak kekerasan seksual yang dialami anak, banyak bullying yang dialami oleh anak. Nah, maka adanya Hari Anak ini biar anak-anak di Indonesia ini dia semakin merasa nyaman, aman, tentram, dan yang pasti diakui gitu keberadaannya. Berarti untuk asal-usul Hari Anak Nasional ini sendiri ada hubungannya ya Bu Nurul dengan Kongres Anak Nasional? Ya, yaitu tadi berawal dari secara internasional ya, khususnya di Jenewa, Swiss, yang pada akhirnya di Indonesia sendiri didelegasikan Hari Anak dan sudah diatur melalui keputusan Presiden nomor 44 pada tahun 1984. Makanya kadang ketika di bulan Juli ini ya, khususnya di tanggal 23 banyak agenda seminar-seminar terkait dengan topik Hari Anak ya. Dan saya rasa pada hari ini juga ya, ini salah satu momentum ya, betul untuk sekali. memprakarsai adanya Hari Anak. Oke, baik, terima kasih Bu Nurul penjelasannya yang sangat detail sekali. Kemudian kira-kira isu yang sangat sekarang itu tentang Hari Anak itu apa sih Bu Nurul? Ya, dengan Hari Anak, isu-isu yang masih hangat diperbincangkan ya di Indonesia ini terkait dengan disabilitas ya. Apalagi UNESA sendiri pun juga di sini ramah akan disabilitas, khususnya bagi anak-anak. Nah, alhamdulillahnya sekarang itu program-program pemerintah gitu ya untuk SD, sekolah dasar, ini setiap sekolah di SD itu sudah dinaungi payung inklusi. Dan juga SRA. Apa itu SRA? SRA itu adalah sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak. Jadi memang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu boleh sekolah di sekolah negeri ya, yang di situ ada payung inklusinya. Jadi memang sudah difasilitasi betul oleh pemerintah saat ini Bu Iza.
Baik, sangat menarik ya kalau kita bicara soal inklusi. Sebenarnya pendidikan inklusi dengan anak itu seperti apa, Bu Nurul, hubungannya? Ya, inklusi itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk saat ini Bu Iza, banyak sekali ya beberapa fenomena terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi jangan berpikir hanya seperti, mohon maaf ya, seperti tunanetra, kemudian tunarungu ya, tetapi untuk anak berkebutuhan khusus ini banyak sekali jenisnya. Contohnya yang paling banyak itu di Sidoarjo khususnya ya, berdasarkan riset itu ditemukan anak ADHD itu banyak sekali yang ditemukan di Sidoarjo. Nah, makanya ini menjadi sebuah riset tantangan tersendiri. Kenapa di Sidoarjo? Apakah ada hubungannya dengan limbah dan lain sebagainya gitu ya, sehingga anak-anak itu masuk kategori ADHD. Jangankan anak ADHD, anak berkesulitan belajar itu juga masuk pada anak berkebutuhan khusus. Bahkan anak gifted child itu anak yang istimewa ya. Anak yang superior itu juga masuk pada kategori berkebutuhan khusus. Kenapa kok berkebutuhan khusus? Karena dia ini tidak puas belajarnya. Berbeda dengan anak yang normal ya. Jadi setiap kali anak normal selesai katakanlah ya mengerjakan tugas, anak gifted child ini masih belum lega seperti itu ya, masih ingin belajar lagi. Makanya dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Maka pada akhirnya anak-anak seperti ini harus mendapatkan hak untuk belajar. Jangan sampai anak-anak seperti ini putus sekolah, tidak naik kelas ya, makanya difasilitasi ini, inklusi ini. Nah, di sekolah itu harus ada yang namanya GPK. Apa GPK itu? GPK itu adalah guru pendamping khusus yang mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Begitu Bu Iza. Oke, baik Bu Nurul, kita bicara soal anak dan haknya ya. Kira-kira bagaimana ini, Bu Nurul, tantangan untuk hak-hak anak di Indonesia? Tantangan tersendiri ya. Kita bisa bicara soal bidang pendidikan lah, karena kita bergeraknya juga di bidang pendidikan. Gitu. Ya. Terkait dengan hak anak ya, hak anak ini sudut pandangnya pada orang tua dan lembaga pendidikan. Untuk orang tua sendiri, untuk hak anak ini kita bisa melihat zaman sekarang ya, seperti saya, Bu Iza, ini kan wanita karir ya, banyaknya tugas dosen dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kadang kita itu lengah gitu ya, terlalu asik di dunia kita, pada akhirnya anak-anak tidak terkontrol. Nah, ini yang menjadi PR orang tua ya, khususnya pada wanita karir, bagaimana sih caranya membagi waktu ya, membagi waktu antara karir dan juga hak anak. Paling tidak bacakanlah cerita ya anak ya sebelum mereka tidur, berdongenglah ya para ibu-ibu muda pada anak-anak Anda, biar anak-anak itu merasa terangkul, merasa peran ibu itu ada, bila perlu bersama ayah, gandeng ayahnya untuk mendongeng, bercerita sebelum mereka terlelap untuk tidur. Ini pun juga bisa menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik ya, ketika dia nanti besar nanti ya, budi pekerti itu akan tertanam pada anak. Itu untuk peran orang tua. Untuk peran guru sendiri ya, jadi anak datang di sekolah itu seperti berkah gitu ya, berkah dari Yang Maha Kuasa. Jadi anak itu unik, anak itu spesial, tidak semua anak itu pinter matematika, tidak semua anak itu pinter bahasa, jadi semua anak itu hebat. Ketika dia bisa menggambar, berarti anak itu cerdas dalam menggambar. Ketika dia bisa menari jaipong, anak itu berarti cerdas di bidang seni. Jadi semua anak itu unik, berikanlah dia fasilitas dan hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Oke, baik. Perlu digarisbawahi ya, ini Konco History, bahwa anak itu adalah seseorang yang sangat unik. Jadi kita tidak bisa yang namanya menjustifikasi seperti
Harus pinter ini, pinter itu, seperti itu ya Bu Nurul ya. Iya. Artinya begitu. Oke, baik Bu Nurul, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, baik kita ada snack, incip-incip snack, incip-incip pasti ketagihan. Oke, Bisa dicoba oke. Bu Nurul. Oh, Ini iya. ada produk UMKM ya. Oh, UMKM ya. Iya, Masya betul. Allah. Ini dari pisang ini Bu Iza Iya, ya. betul, pisang coklat ya ini ya. Oke, lumer sekali ini coklatnya ya. Ya, boleh dicoba Bu. Oke, oke. Mantul. Oke. Incip-incip snack, incip-incip pasti ketagihan. Bisa langsung dipesan di nomor di bawah ini. Oke, baik Bu Nurul, pertanyaan selanjutnya ya. Setelah kita incip snack tadi, keripik pisang coklat lumer. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah banyak ditanyakan ya, Iya. tapi kita bisa ulas lagi. Apakah memang harus kalau SD itu masuknya 7 tahun Bu Nurul? Oke. Jadi begini Bu Iza ya. Kita harus berpedoman dulu pada kondisi kesiapan belajar anak. Ya, kondisi kesiapan belajar anak ini bisa kita ketahui ya, bisa kita ketahui dari tes psikologi dulu gitu ya. Tes psikologi. Jadi tes psikologi ini bisa dibaca dari dua dimensi ya. Yang pertama secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, itu kalau jalan utama gitu ya. Tapi memang banyak para peneliti gitu ya yang mengklaim bahwasannya di usia 7 tahun itu kematangan anak untuk belajar itu sudah masuk pada kategori siap belajar. Nah, maka memang idealnya usia 7 tahun ini merupakan usia yang ideal ya, yang dimana anak ini siap untuk belajar. Karena kasihan kalau sebelum umur 7 tahun, katakanlah umur masih 6 tahun ya, yang seharusnya anak ini tidak diberikan mata pelajaran yang banyak gitu ya. Di usia tersebut anak masih belajar sambil bermain, tetapi sudah diberikan banyak mata pelajaran, nanti dia tidak siap belajar. Nah, ketika dia tidak siap belajar Bu Iza ya bisa jadi dia tidak mau masuk sekolah secara terus-menerus begitu ya. Kemudian bisa jadi dia akan membuli teman-temannya karena dia merasa bosan di kelas. Jadi banyak hal yang terjadi ketika anak itu tidak matang usianya, kemudian dipaksa untuk sekolah. Nah, orang tua yang bijak dia akan mengidentifikasi seperti apa anaknya, bila perlu membawa ke psikolog untuk diidentifikasi, baru di situ diambil satu keputusan anak ini layak atau tidak untuk masuk sekolah. Oke, berarti ini dari segi psikologis ya Bu Nurul. Ya. Psikologis anaknya seperti apa, baru kita bisa menentukan apakah ini usia 7 tahun untuk masuk SD. Ya. Tapi secara pribadi di sini Bu Nurul itu setuju nggak sih kalau ada kelompok bermain ataupun KB dulu sebelum kita masuk ke TK? Ya. Karena saya sendiri tinggal di perumahan gitu ya, yang masyarakatnya ini selalu di dalam rumah, jarang bersosialisasi keluar rumah, maka memang saya cenderung pro adanya KB, kelompok bermain. Karena kenapa? Karena di situ anak saya pada akhirnya mempunyai teman. Anak saya itu 2 tahun di KB dan ini sudah masuk di PAUD B, nah baru nanti lanjut di SD gitu. Jadi ya stigma yang harus diberikan gitu ya ke orang tua bahwasannya ketika anak dimasukkan di KB ini orientasinya jangan untuk agar anak ini secara akademik pintar, bukan ya. Biarkan dia ini bermain, mengenal teman-temannya, mengenal dirinya, mengenal jenis kelaminnya. Oh, ini perempuan ya, ini laki-laki gitu. Ya. Oh, ini temanku sedih, oh ini temanku senang. Nah, dari situ mereka bermain sambil belajar gitu. Ya, jadi begitu Bu Iza. Oke, baik. Artinya
tergantung juga lagi ya Bu Nur Ya. dari psikologinya, kemudian lingkungannya seperti apa, baru kita bisa menentukan mau Ya. KB, TK ataupun Ya. masuk ke SD seperti itu. Kalau misalnya di tempatnya itu, mohon maaf ya, di desa gitu ya, bukan di perumahan ya, kan itu banyak teman-temannya ya, bermain bersama dan lain sebagainya ya. Dilihat saja anaknya ini seperti apa. Kalau dia bagus secara komunikasi, perilaku sosialnya bagus, tidak KB ya, tidak kelompok belajar ya, itu no problem, tidak masalah, gitu ya. Langsung saja ke PAUD seperti itu. Oke. Baik Bu Nurul, kalau kita bicara soal pendidikan tidak jauh dari kurikulum. Nah, bagaimana sih Bu Nurul ini perkembangan kurikulum untuk anak usia dini ataupun SD seperti itu? Ya, kita tahu sendiri ya, transformasi kurikulum ya. Dari kurikulum 2013, kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi sekarang Bu Iza, di kurikulum Merdeka ini, guru ini seperti dosen. Ya, kenapa guru kok saya bilang guru seperti dosen ya? Guru itu kan, dosen itu sifatnya peneliti ya, meneliti. Ada isu diteliti, dicari analisis kebutuhan awalnya seperti apa gitu. Nah, sekarang guru pun seperti itu. Tidak langsung hari ini mengajar matematika, IPA dan lain sebagainya. Tetapi ya, guru itu harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu sebelum anak-anak ini masuk tahun ajaran baru. Ya. Jadi sebelum anak-anak ini masuk, guru itu harus melakukan tes diagnostik. Tes diagnostik itu bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi atau tes. Nah, nanti dipetakan. Mana sih yang belum lancar membacanya? Mana sih yang belum bisa matematikanya? Nah, pada akhirnya diberikanlah treatment-treatment khusus. Nah, makanya biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok begitu ya, yang di situ pada akhirnya anak-anak diberikan treatment sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Begitu Bu Iza kondisinya sekarang. Baik Bu Nurul, kalau kita bisa bicara soal kurikulum pendidikan anak usia dini, ini tantangan terbesarnya itu apa Bu Nurul? Tantangan terbesar untuk pendidikan ya, terutama yang untuk anak-anak ini. Iya. Ya, kita tahu ya, sekarang kita hidup di era digital yang luar biasa. Betul ya. Anak-anak Bu Iza, Oh, iya. anak saya ya, pastilah mereka kecanduan yang namanya gadget. Ya. Betul sekali. HP gitu ya. Bahkan biar mau makan ya, dia itu harus diberikan HP terlebih dahulu begitu ya, biar mau makan. Itu fenomena yang dialami ibu-ibu milenial sekarang. Ya, tantangannya di situ bagaimana mengkondisikan anak ini ya agar dia itu tidak kecanduan gadget, itu tantangan utamanya. Yang kedua, bagaimana mengkondisikan anak ini biar dia suka membaca. Kita ketahui Bu Iza bahwasannya gerakan literasi sekolah ini sudah digagas oleh Menteri Pendidikan di eranya Pak Anies Baswedan, tapi masih orientasinya adalah kebijakan. Saat ini oleh Pak Nadiem Makarim tidak hanya kebijakan saja, tetapi literasi ini pada asesmen Bu Iza. Jadi ujian AKM itu ada literasi, ada numerasi ya, dan satu lagi survei karakter. Tuh. Nah, kalau anak-anak kita tidak suka membaca ya, maka bisa diklaim bahwasannya anak kita itu literasinya belum bagus. Ya, lah tantangannya di situ. Cara mengkondisikannya gimana? Cara mengkondisikannya ya di rumah diberikanlah buku bacaan yang menarik seperti itu Bu Iza, biar anak-anak ini tertarik untuk membaca. Ya, membaca tidak hanya bermain HP saja. Begitu Bu Iza. Terlalu panjang ya. Tantangan terbesarnya seperti itu ya, intinya gadget ini ya Bu Nurul ya. Sama ya, pasti semua ibu-ibu muda itu mengalami hal seperti itu. Ya. Oke Bu Nurul, tadi menyambung tentang membaca ini ya.
Apakah memang betul ini anak usia dini itu harus bisa membaca? Sedangkan kita bisa lihat ya di luar negeri itu kan tidak harus bisa membaca untuk anak-anak usia dini. Seperti itu. Oke, Bu Iza. Jadi di sini kita berbicara dua hal ya. Jadi ada pendidikan anak usia dini, ada pendidikan dasar, pendidikan sekolah dasar. Nah, sekarang ada yang namanya transisi PAUD di SD. Untuk di PAUD ini tidak harus bisa membaca ya. Jadi memang kondisinya anak ini belajar sambil bermain ya, tidak harus bisa membaca. Nah, baru dia ketika masuk SD belum bisa membaca. Ini biasanya guru-guru di kelas awal ya, di sini dia memberikan ekstra tambahan belajar. Ya, ada ekstra tambahan belajar mengkondisikan anak-anak ini biar bisa membaca. Jadi bukan menjadi suatu aib gitu ya kalau anak PAUD itu belum bisa membaca. Memang kebanyakan orang tua itu memperspektifkan, kok anakku belum bisa membaca, kok anak kamu belum bisa membaca PAUD. Nah itu tidak boleh ya, karena memang PAUD itu bukan harus bisa membaca, tetapi paling tidak dia itu bisa mandiri, ya bisa mandiri. Dia tahu akan kebutuhannya, tahu akan sosialnya ya. Nah itu luaran dari sekolah PAUD. Nah, sedangkan sekolah SD di tahap awalnya itu Bu Iza di kelas 1 itu harus adanya program ya. Biasanya di sekolah swasta itu ada kelas khusus bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Tapi kalau di SD negeri biasanya ada tambahan jam belajar. Ketika anak-anak yang sudah bisa membaca itu pulang, anak-anak yang belum bisa membaca itu diberikan jam tambahan. Oke, baik Bu Nurul. Ini saya scroll IG-nya Bu Nurul ya. Nanti pasti ada ini di situ. Menarik sekali ya. Di sini Bu Nurul ada beberapa permainan yang dirancang sendiri oleh Bu Nurul ya. Untuk ini untuk anaknya, tapi bisa menginspirasi semuanya ibu-ibu muda ataupun adik-adik yang sedang apa itu PLP ya sekarang PLP dan lain sebagainya. Oke, di sini saya tertarik tentang menyusun pink tower. Itu seperti apa? Iya. Oke, baik. Ini juga bisa jadi pengalaman menarik untuk Bu Iza nantinya betul. ya dalam membersamai tumbuh kembang anak Bu Iza ya. Ya, jadi kalau saya itu mengasuh anak saya itu melalui teori Montessori. Ya. Montessori ini banyak digemari oleh ibu-ibu muda, khususnya ibu-ibu milenial seperti kita. Banyak buku-buku yang sudah beredar Bu Iza, juga banyak konten kreator gitu ya, yang mendesiminasikan gitu ya, terkait dengan Montessori ini. Montessori itu dia seorang dokter Bu Iza, dari Italia ya. Dari Italia, yang dia itu cenderung lebih suka belajar tentang anak. Nah, pada akhirnya dia mencetuskan beberapa area yang bisa dijadikan patokan untuk mengasuh tumbuh kembang anak. Bahkan sekarang sekolah-sekolah Montessori banyak kita jumpai Bu Iza. Di Sidoarjo, Surabaya itu ada sekolah yang dipayungi gitu ya dalam perspektif Montessori itu. Nah, ada 4 area. Yang pertama yaitu area sensori, area EPL, exercise practical of life, kemudian area bahasa, dan area matematika. Pink Tower tadi masuk pada area sensori. Jadi menyusun balok pink dari besar ke kecil. Nah, dari situ anak-anak bisa tahu mana balok yang besar, mana balok yang paling kecil, sehingga dia bisa berdiri seimbang. Tahu nggak Bu Iza, kenapa sih kok warna-warna yang dibuat Montessori itu warna pink? Ada ciri khusus itu berarti? Ada, karena di tahun tersebut ya, tahun yang sangat lama itu, Montessori ini melakukan penelitian. Ternyata anak-anak zaman dahulu itu sangat menyukai warna pink. Makanya banyak aparatus itu media yang diciptakan si Montessori dan sampai sekarang itu masih ada diperjualbelikan. Itu cenderung warna pink. Tapi sekarang warna pink itu
sepertinya seolah-olah menjadi Iya. kekhususan Gender begitu ya Bu Nurul Gender, ya. ya. Betul sekali. Gender perempuan itu suka warna pink, kalau laki-laki mungkin biru gitu ya. Nah, dari situ Bu Iza, orang tua pun juga bisa memakai teori Montessori itu untuk dibelajarkan di rumah. Caranya gimana? Baca dulu bukunya ya, banyak buku yang sudah beredar, kemudian berikanlah rak-rak ya, rak di rumah itu ya. Di situ ibu-ibu bisa memberikan beberapa aparatus ya, aparatus itu tidak harus beli, tapi bisa membuat sendiri atau DIY sendiri. Nah, di situ setiap harinya anak akan distimulus ya, distimulus oleh beberapa aparatus Montessori itu. Nah, nanti bisa lihat di Instagram Bu Nurul. Ya, boleh langsung nanti ada Instagramnya Bu Nurul ya. Jadi Konco History di sini bisa langsung belajar seperti apa Ya. sih itu teori Montessori. Montessori. Sangat menarik sekali ya Bu Nurul. Ya Bu Nurul, kita jalan-jalan lagi sepertinya Oke, biar kita Bu Iza. explore ini. Nah, ini kita pindah lagi nih Bu Nurul ya Iya. di salah satu laboratorium Merdeka. Ini spot apa ini Bu Nurul? Ini sport zona bugar. Zona bugar. Biar Iya. tetap sehat ya ini ya Iya, pastinya ya. Biar yang gemuk ya bisa seperti Bu Iza ini ya. Yang langsing, cantik, sehat. Wah, gitu sama ya sama Bu Nurul nih ya, cantik juga. Ini buat mahasiswa ataupun dosen ya Bu Nurul Iya, ya untuk semua bisa refreshing. Oke, baik Bu Nurul, kita masuk kepada pertanyaan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pendidikan di Indonesia, khususnya ya untuk anak-anak Indonesia ini. Ya, jadi masih banyak PR-nya Bu Iza. Kalau saya sebutkan satu persatu nggak cukup waktunya Iya, nanti betul ya. sekali ya ini. Untuk pendidikan sendiri ya memang PR-nya dari dulu adalah pemerataan pendidikan ya. Jadi memang kenapa kalau kita bandingkan di Finlandia itu jauh lebih maju, Singapura lebih maju, sedangkan Indonesia ini kok masih jauh dari itu. Ya tidak terlepas dari masalah letak geografis Indonesia gitu ya. Kita banyak pulau, banyak suku. Pasti di Jawa ini yang paling mencolok bagus gitu ya. Tapi Iya. bagaimana di Papua dan lain sebagainya? Ya karena memang belum banyak tersentuh begitu ya. Maka memang PR di sini bagaimana cara memeratakan pendidikan di kawasan pinggiran, perkotaan itu biar sama begitu. Maka fasilitas-fasilitas yang diberikan pun juga harus sama gitu, sumber dayanya pun juga gitu. Maka kalau perekrutan PNS ya buat adik-adik ya, ya ketika ditaruh di luar pulau gitu ya, ya harus mau gitu ya. Tujuannya apa? Untuk memeratakan pendidikan di Indonesia gitu. Oke, baik. Ini yang paling terakhir ya untuk Konco History, pesan-pesan Bu Nurul untuk Konco History dalam memperingati Hari Anak Nasional. Ya, terima kasih Bu Iza buat Konco History yang sekarang statusnya menjadi ibu muda atau ayah muda gitu ya, memiliki seorang anak gitu. Percayalah bahwa anak itu ditakdirkan masuk di rahim seorang ibu, dia tidak bisa memilih gitu ya. Maka Bapak Ibu semuanya harus menerima terlebih dahulu seperti apa anak kita. Baik buruknya anak kita, yang menerima adalah orang tuanya terlebih dahulu. Syukuri dan rawatlah anak itu dengan memberikan fasilitas terbaik. Dan untuk Konco History, jika Anda menjadi seorang guru, sama, anak itu adalah titipan ya. Murid Anda itu titipan. Jangan mengkategorisasi bahwa siswa yang pintar atau yang cerdas itu adalah siswa yang pandai matematika. Banyak potensi yang bisa digali dan diraih dari setiap anak. Itu Bu Iza, pesan dari saya. Baik, terima kasih Bu Nurul sudah Ya, hadir Bu di Iza. orasi pada episode kali Oke, ini. ya. Anak-anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mari kita dukung impian mereka. Selamat Hari Anak Nasional. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam orasi.